gambar apa? Oke, betul. Ini adalah planet bumi kita. Seperti yang kalian lihat bahwa kebanyakan berwarna biru yang berarti adalah air. Nah, 71% permukaan bumi tertutup oleh air. 97% air di seluruh bumi adalah air laut. 2%-nya adalah air tawar yang membeku di kutub. Sehingga tinggal tersisa 1% lagi yang dimanfaatkan seluruh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Air tawar yang 1% tadi digunakan sekitar 7 miliar orang di seluruh bumi untuk berbagai kebutuhan seperti memasak, minum, mencuci pakaian, mencuci piring. Nah, bahkan tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Kemudian ketika saat pandemi seperti ini, kita juga membutuhkan air untuk mencuci tangan. Selain itu, air juga digunakan untuk berolahraga dan juga mandi. Nah, manusia memanfaatkan air tawar yang 1% tadi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lalu, dari manakah air tawar itu berasal? Air tawar yang kita gunakan berasal dari air tanah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya air tanah. Di kelas 5 kalian sudah belajar mengenai siklus air. Nah, Ibu akan sedikit membahas juga bahwa matahari memancarkan panasnya ke seluruh bumi. Nah, panas ini mengenai permukaan air laut dan juga permukaan daratan di seluruh bumi, sehingga air lautnya menguap menjadi awan. Nah, awan bergerak terbawa angin. Karena awan membawa beban yang berat, yaitu berupa titik-titik air, lama-kelamaan dia tidak kuat lagi sehingga menurunkan titik-titik air yang ia bawa dalam bentuk hujan. Nah, air hujan sebagiannya meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah, namun sebagian lagi mengalir ke laut. Inilah yang disebut dengan air tanah. Jadi, air tanah adalah air yang berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Bagaimana keadaan air tanah saat ini? Air tanah warga Kota Bandung saat ini berasal dari daerah resapan air di Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Namun, keadaan Bandung Utara saat ini tidak begitu baik. Kita lihat nih. Nah, terjadi alih fungsi lahan resapan air di Bandung Utara. Yang tadinya penuh dengan pepohonan, hutan, diubah menjadi perumahan dan villa. Kemudian ada lagi yang diubah menjadi hotel. Nah, ini menyebabkan ketika hujan, air sudah tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar yang menyimpan air tersebut. Selain itu, ditambah lagi dengan banyaknya populasi penduduk menyebabkan kebutuhan air tanah meningkat, sehingga ketersediaan air tanahnya semakin berkurang. Nah, kita lihat ini di perkotaan banyak sekali warganya yang membutuhkan air. Mereka mengambil air tanah. Nah, sehingga lama-kelamaan air tanah akan menurun. Dampaknya apa? Air hujan tidak dapat meresap lagi ke tanah karena tadi terjadi alih fungsi lahan yang tadinya berupa tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak, hutan yang sangat banyak. Sekarang tanah-tanahnya dilapisi oleh aspal dan beton. Sehingga ketika hujan, air tanah sudah tidak dapat meresap lagi ke tanah. Dampak selanjutnya akan terjadi banjir, bahkan kelangkaan air bersih. Ini lihat ya, sampai ngantri. Nah, ini mungkin sudah terjadi di beberapa tempat.
Selain itu juga terjadi penurunan permukaan tanah. Nah, ini yang bahaya. Ini akan berakibat pada rusaknya bangunan, amblesnya tanah, dan tenggelamnya daerah pesisir. Kenapa? Karena tadi ketersediaan air tanahnya menurun. Karena dampaknya yang begitu besar, pemerintah sudah berusaha mengatur penggunaan air tanah melalui berbagai peraturan pemerintah. Ini ada peraturan-peraturan yang mengatur pemanfaatan air tanah, sehingga ketika kalian besar nanti, ketika menjadi pengusaha yang memerlukan air tanah, tidak secara semena-mena mengambil air tanah dengan sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus diiringi dengan pelestarian lingkungan. Lalu, apakah kalian hanya bisa tinggal diam saja? Oke, siapkah kamu menjadi generasi hemat air? Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan bersama. Kalau hanya satu orang saja yang melakukan, tentu dampaknya sangat kecil. Berbeda dengan ketika kita semua melakukan penghematan air, tentu dampaknya akan besar. Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama, manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan keran air terus-menerus terbuka. Kemudian saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. 1 menit air mengalir, 9 liter air mubazir. Kemudian tadi lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus liter air terbuang. Kemudian, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun, untuk membersihkan dan untuk membilas. Kalaupun kalian menggunakan mesin cuci, nah ini, cucilah pakaian ketika sudah sangat banyak. Jangan sedikit-sedikit karena itu akan memboroskan air. Lalu mandi berendam itu paling boros air. Mandi dengan gayung lebih borosnya 3 kali. Nah, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kemudian air limbah yang tidak terlalu kotor bisa dipakai untuk menyiram tanaman atau memelihara ikan. Usahakan membuat sumur resapan dan tidak menghabiskan semua lahan dengan disemen agar air hujan dapat meresap untuk mempertahankan sumber air Anda tetap berlimpah di musim kering.